Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana kabarnya? Sekarang balik lagi bersama saya, Sulimanatu Solihah. Nah, kita akan membahas materi pertama di bab 2, yaitu tentang fungsi komposisi dan inverse. Oke. Nah, di materi ini, di bab ini, kita punya 4 subbab yang bakalan kita bahas. Oke, subbab pertama ada fungsi. Fungsi ini sebenarnya materi waktu SMP. Saya yakin kalian udah familiar dengan materi fungsi. Terus operasi komposisi, ada operasi inverse. Yang terakhir komposisi dan inverse. Oke, kita bahas dulu yang pertama, fungsi. Sebenarnya materi ini harusnya dibahas semester kemarin, tapi karena waktunya nggak cukup, jadi kita bahas sekilas di sini ya. Oke, pengertian fungsi. Fungsi itu adalah relasi yang semua domainnya terpetakan tepat satu ke kodomain. Relasi yang semua domainnya terpetakan tepat satu ke kodomain. Relasi itu apa? Relasi itu adalah hubungan antara dua fungsi. Semua domainnya, semua anggota domain itu adalah daerah asal. Dia selalu ada di sebelah kiri, nah itu daerah asal. Terpetakan tepat satu ke kodomain. Nah, biasanya adanya kodomain itu daerah lawan, adanya di sebelah kanan. Nah, gitu ya. Cara menyatakan fungsi itu ada 3 cara, yaitu dengan diagram, panah, himpunan pasangan terurut, dan grafik. Kita ulangi lagi nih biar mantap. Fungsi adalah relasi hubungan dua himpunan yang semua anggota domainnya terpetakan tepat satu. Nah, di sini harusnya ini di garis bawah ini. Tepat satu ke kodomain. Ya, artinya kalau dia terpetakan tepat satu itu, dia nggak boleh jomblo, nggak boleh selingkuh. Gitu ya. Nah, oke, lanjut. Cara menyatakan fungsinya ada 3, yaitu pertama dengan diagram panah. Ya, nah ini dia. Ada beberapa contoh relasi. Kita mau bahas mana yang fungsi dan yang bukan fungsi. Nah, pertama ada relasi F memetakan dari A ke B. Tuh, makanya panahnya arahnya ke sana. Dari A ke B. Ingat, namanya fungsi itu berarti domainnya nih yang sebelah kiri. Semua anggota domainnya harus menunjuk tepat satu, terpetakan tepat satu, menunjuk tepat satu. A menunjuk satu, B menunjuk satu, C juga menunjuk 3. Dia nunjuknya satu-satu nih masing-masing si A. Ada yang jomblo nggak anggota A? Anggota domainnya ada yang jomblo nggak? Yang ini. Nggak ada kan? Semuanya nunjuk. Berarti nggak ada yang jomblo. Terus ada yang selingkuh nggak? Ada nggak yang nunjuknya 2? Enggak juga kan? Semua masing-masing anggota domainnya nunjuknya 1. Nah, ini berarti dia adalah fungsi. Yang dilihat cuma yang domain. Ya, kodomainnya nggak apa, bebas. Nanti kodomainnya kita bahas di jenis-jenis. Oke, lanjut. Relasi yang kedua. Ada relasi G yang memetakan A ke B. Ya. Dia fungsi atau bukan? Bukan. Kenapa bukan fungsi? Karena ada salah satu anggota domainnya yang selingkuh. Nunjuknya 2. Nah ini. A nunjuk 1, A nunjuk 2. Nggak boleh. Gitu kan? Nggak boleh. Kenapa? Karena dia selingkuh domainnya. Sedangkan harusnya fungsi itu terpetakan tepat satu, menunjuk tepat satu, gitu ya. Kali ini nunjuknya 2 nih, nggak boleh, berarti dia bukan fungsi karena dia selingkuh. Lanjut, yang ketiga. Relasi yang ketiga itu ada relasi H. Relasi H ini memetakan ke A ke B. Fungsi bukan? Bukan juga. Kenapa? Karena ada anggota domain yang nggak nunjuk, yang jomblo nih, ya. Nah, berarti dia bukan fungsi. Nggak ada yang selingkuh tapi ada yang jomblo, sama, bukan fungsi. Nggak ada yang jomblo tapi ada yang selingkuh, berarti bukan fungsi. Pokoknya namanya fungsi, anggota domainnya harus tepat memetakan satu, tepat
tepat menunjuk satu. Nggak boleh ada yang jomblo atau nggak boleh ada yang selingkuh. Ya, ini dia diagram panah. Cara menyatakan fungsi dengan diagram panah. Kelihatan ya, mana yang fungsi dan mana yang bukan. Lanjut. Yang kedua, dengan dengan himpunan pasangan terurut. Nah, begini. Di antara relasi berikut, manakah yang fungsi? Katanya ada relasi M. 2,1, 2,2, 2,3, 2,4. Kalian jangan bingung menentukan mana yang domainnya dan mana yang kodomainnya. Domain itu yang sebelah sini. Ini 2,1 berarti kodomainnya domainnya 2. Kalau ini 2,2 berarti domainnya 2. Nah, yang sebelah sini pokoknya domain nih. 2,2,2,2. Kodomainnya berarti 1, 2, 3, 4. Oke, si M ini fungsi atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena anggota domainnya 2 ini nunjuknya banyak. 1, 2 nunjuk 1, 2 nunjuk 2, 2 nunjuk 3, 2 nunjuk 4. Selingkuhnya 4 kali ya. Nggak boleh. Gitu kan? Berarti dia bukan fungsi tuh. X. Dia bukan fungsi. Oke, sekarang relasi R. Nah, kalau relasi R, domainnya ada siapa aja? Min 2, min 3, 4, sama 5. Kodomainnya 1, 1, 1, 1. Oke. Terus sekarang si relasi R ini fungsi atau bukan? Jawabannya fungsi. Kenapa? Karena domainnya nggak ada yang sama. Gitu. Domainnya nggak ada yang sama, artinya domainnya nggak ada yang selingkuh. Gitu. Ya, min 2 menunjuk 1. Min 3 juga nunjuknya cuma 1 kali. 4 nunjuknya 1 kali. Nunjuk si 1. 5 nunjuk 1 kali, nunjuk 1. Walaupun belakangnya kodomainnya 1 semua, tapi dia merupakan fungsi. Ya, karena domainnya menunjuk 1. Gitu ya, menunjuk tepat pasangannya 1. Jadi dia fungsi. Terus yang terakhir, 1,2, 2,3, 3,4, 4,5. Fungsi atau bukan? Relasi P. Ya, fungsi. Karena nih yang sebelah kirinya itu nggak ada yang sama. Intinya gitu ya. Kalau himpunan pasangan terurut, kita lihat fungsi atau bukan. Nah, itu lihat yang sebelah kirinya. Yang sebelah kirinya ada yang sama nggak? Kalau yang sebelah kirinya sama, ada yang sama, berarti dia bukan fungsi. Kalau nggak ada yang sama, berarti dia adalah fungsi. Nah, ini relasi P ini sebelah kirinya nggak ada yang sama. Tuh, ya kan? 1, 2, 3, 4. Berarti dia adalah fungsi. Oke ya. Yang terakhir, dengan metode grafik, gimana cara kita menentukan fungsi dengan metode grafik? Caranya itu sebenarnya gampang. Nah, ini ada garis-garis merah. Garis-garis merah ini sebenarnya tinggal kita jalanin ke kanan atau ke kiri. Ya, jalanin. Coba kalau misalnya ke sini, jalan ke sini, seret gitu ya. Terus jalan ke sini, seret gitu sampai ujung, ngikutin si grafiknya, ngikutin grafik FX ini. Nah, dia fungsi atau bukan sih? Fungsi. Kenapa fungsi? Karena si grafiknya ini nggak ada yang apa ya namanya ya, nggak ada yang berpotong, nggak ada yang ditunjuk 2 kali atau nggak kelewatan 2 kali sama si garis merah ini. Jadi semuanya kelewatan tepat 1 grafiknya. Tuh ini. Jadi nggak ada yang 2 kali kelewat gitu ya. Nah gitu. Jadi yang nomor 1 ini adalah fungsi. Yang nomor 2 sama kalau kita geser ke sini yang merahnya. Tet gitu ya. Tet. Nah, si grafiknya ini yang warna hijau itu cuma sekali doang kan ke ininya. Ke apa namanya? Dilewatinnya. Nah, sama si merah ini berarti dia adalah fungsi juga. Nah, ini nomor 1 ini biasanya namanya karena garis lurus begini, ini namanya fungsi linear. Kalau yang ini namanya, kalau ada 2 kayak gini, bentuknya kayak gini, kayak antena, ini adalah fungsi nilai mutlak objek dulu. Fungsi nilai mutlak. Nah, dia fungsi juga. Kalau yang ketiga coba. Nah, ini ada kurva, gitu ya, kurva melengkung kayak gini, kurva fx. Nah, itu coba kita jalanin. Nah, sama ya. Ternyata dia si kurva ini dilewatinnya cuma sekali sama si
garis merah, berarti dia juga fungsi. Ini namanya kalau yang kurva begini adalah fungsi kuadrat. Kalau yang keempat, nah ini ada fungsi bukan nih? Tuh, jadi si garis merahnya ngelewatin 2 titik pada kurva, titik A dan titik B. Nah, ini yang dimaksud dengan bukan fungsi. Jadi kalaupun kita jalanin nih ke kanan, si merahnya nih kita jalanin ke kanan atau ke kiri, nah dia selalu ngebuat atau memotong 2 titik di kurvanya ini. Berarti dia bukan fungsi. Intinya yang fungsi itu adalah kalau si garis merahnya memotong tepat 1 titik pada kurva. Kalau yang ini kan yang keempat memotongnya 2 titik, berarti bukan fungsi. Nah, intinya begitu ya. Lanjut. Sekarang kita mau bahas tentang domain, kodomain, dan range. Oke, domain itu adalah daerah asal. Tadi yang sebelah kiri, kebanyakan daerah asal itu sebelah kiri. Kalau kodomain itu adalah daerah kawan. Ya, daerah kawan. Berarti yang sebelah kanan. Kalau range itu adalah daerah hasil. Nah, misal di sini ada relasi kurang dari. Ya, relasi kurang dari. Ini bukan fungsi nih karena ini masih relasi. Ya, kenapa bukan fungsi? Karena anggota domainnya nunjuknya banyak. Ada yang selingkuh. Siapa yang selingkuh? 1 selingkuh, 2 selingkuh, 3 selingkuh. Berarti dia bukan fungsi. Oke, nggak apa-apa. Kita cuma mau bahas mana yang domain, mana yang kodomain, dan mana yang range. Oke, nah jadi nih nomor 1 di relasi ini, katanya relasi kurang dari, benar ya? Coba kita cek. 1 kurang dari 2, makanya 1 nunjuk 2. Karena 1 kurang dari 2. 1 kurang dari 4, makanya 1 nunjuk 4. 1 kurang dari 6, makanya 1 nunjuk 6. Dan seterusnya. 2 nunjuk 4, 2 nunjuk 6. Karena 2 kurang dari 4 dan 6. 3 nunjuk 4, 3 nunjuk 6. Karena 3 kurang dari 4 dan 6. 4 cuma nunjuk 6 dan 5 juga cuma nunjuk 6 karena relasinya relasi kurang dari. Oke, sekarang kita mau menentukan mana yang domain, mana yang kodomain, dan mana yang range. Mana domainnya? Domainnya itu yang sebelah sini. Semua daerah yang ada di sini. Ini domain. Ya, semua anggota yang ada di daerah sini. Ini domain. Berarti domainnya siapa aja? 1, 2, 3, 4, 5. Itu anggota domainnya. Nah, relasinya ini domainnya 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kalau kodomain itu daerah asal, berarti semua yang ada di sini. 0, 2, 4, 6. Nah, ini dia 0, 2, 4, 6. Ini adalah si kodomain. Terus kalau range itu adalah anggota kodomain yang ditunjuk. Jadi kalau yang nggak ditunjuk itu bukan range. Berarti range-nya siapa aja? 2, 4, 6. Itu range-nya. Gitu ya. Jadi harus bisa membedakan mana domain, mana kodomain, dan mana range. Tadi domain itu semua daerah yang ada di daerah sini, di sebelah kiri, itu semuanya domain. Kalau kodomain semua yang ada di himpunan sebelah kanan. Kalau range itu adalah himpunan sebelah kanan, anggota himpunan sebelah kanan yang ditunjuk aja. Gitu ya. Oke, sekarang lanjut jenis-jenis fungsi. Ini ada 3. Yang pertama ada fungsi onto atau fungsi surjektif. Kenapa dikarenakan fungsi onto? Dia disebut fungsi onto kalau anggota kodomainnya merupakan bayangan dari paling sedikit 1 anggota domain. Maksudnya apa sih? Ya, jadi kalau misalnya tadi fungsi doang itu ngebahas tentang domainnya, nggak boleh jomblo, nggak boleh selingkuh. Nah, kalau jenis-jenis fungsinya ini kita ngebahas kodomain. Itu kan anggota kodomain merupakan bayangan dari paling sedikit 1 anggota domain. Itu kan paling sedikit 1. Ya, berarti boleh 2? Boleh. Jadi intinya, si fungsi onto ini anggota kodomainnya boleh selingkuh. Nggak boleh jomblo. Boleh selingkuh tapi nggak boleh jomblo karena paling sedikit 1 anggota domain. Jadi kodomainnya ditunjuk paling sedikit 1 anggota domain.
Tadi kodomainnya nggak boleh jomblo berarti. Ya, nggak boleh sama sekali nggak ditunjuk, tapi boleh selingkuh. Nah, itu nanti kita bahas lagi. Contohnya nih, bakal ditunjukkan dengan diagram pen biar lebih jelas. Yang kedua, ada fungsi one-one atau fungsi injektif. Apa sih fungsi injektif itu? Dikatakan fungsi one-one atau fungsi injektif jika anggota domainnya kodomain, ini. Sebentar. Dikatakan fungsi one-one jika anggota domain berpasangan tepat satu dengan anggota kodomain. Oke, berarti artinya si domain nunjuk tepat satu kodomain. Tepat satu. Kalau tepat satu berarti nggak boleh selingkuh. Kodomainnya nggak boleh selingkuh. Jomblo boleh? Boleh. Berarti gimana nih? Contoh misalnya ada dalam fungsinya fx sama dengan x kuadrat. Biasanya fungsi one-one itu ininya bukan pangkat genap. Ya, pangkat ganjil. Nah, itu fungsi one-one. Kalau x-nya pangkat ganjil itu fungsi one-one. Tapi kalau pangkat genap itu dia bukan fungsi one-one. Kenapa? Karena tuh kodomainnya selingkuh. Kodomainnya sama-sama 4, ini kodomain, tapi domainnya beda. Nah, ini nggak boleh. Ya, ini adalah fungsi one-one. Tadi kodomainnya nggak boleh selingkuh, kalau jomblo boleh. Yang ketiga, fungsi bijektif. Fungsi bijektif itu tepat satu. Jadi nggak boleh jomblo, nggak boleh selingkuh si kodomainnya. Ya, jadi kodomainnya nggak boleh jomblo, nggak boleh selingkuh. Jadi dia memenuhi fungsi onto dan fungsi injektif. Nah, kodomainnya itu kan, kodomainnya nggak boleh jomblo dan nggak boleh selingkuh. Nah, biar jelas nih perbedaannya kita lihat dengan diagram panah. Pertama, surjektif. Surjektif itu tadi fungsi onto, ya. Tadi kalau surjektif itu kodomainnya nggak boleh jomblo, selingkuh boleh. Tuh, kodomain kan yang sebelah sini ya. Yang sebelah kanan. Ada yang jomblo nggak kodomainnya? Nggak ada. Ya kan? Nggak ada yang jomblo. Nah, ada yang selingkuh? Nggak ada. Karena dia memang boleh selingkuh. Kalau surjektif, kodomainnya nggak boleh nggak boleh jomblo, selingkuh boleh. Ya. Nah, itu kalau surjektif. Kalau injektif itu berarti kodomainnya nggak boleh selingkuh, jomblo boleh. Nah, nih kayak si D. D kan jomblo nih ya, nggak ada yang ditunjuk, nggak ada yang nunjuk nih si D. Jomblo berarti si D-nya boleh. Tapi nggak ada yang selingkuh. Ini adalah fungsi injektif. Yang terakhir fungsi bijektif itu tepat satu, kayak 1 menunjuk B, 2 menunjuk A, 3 menunjuk C. Nah, kodomainnya ada yang jomblo nggak? Nggak ada. Ada yang selingkuh nggak? Nggak ada. Makanya kalau kodomainnya nggak ada yang jomblo dan nggak ada yang selingkuh, itu namanya fungsi bijektif. Kalau kodomainnya ada yang jomblo tapi nggak boleh selingkuh, berarti itu adalah injektif. Kalau kodomainnya nggak ada yang jomblo tapi ada yang selingkuh, itu adalah fungsi surjektif. Dan namanya jenis-jenis fungsi, ini kan berarti bagian dari fungsi. Pasti domain yang sebelah kiri, ya, itu pasti nggak boleh jomblo dan nggak boleh selingkuh. Oke, lanjut. Sekarang nilai fungsi. Nilai fungsi. Nah, misalnya gini. Diberikan fungsi fx sama dengan 2x min 3. Tentukan nilai fb berapa, f2 berapa, dan fx plus 1 berapa. Jadi sebenarnya nilai fungsi itu tergantung dari siapa yang ada di dalam sini nih. Ininya tuh siapa? Kalau ininya x, berarti variabel x yang di luar diganti pakai x. Ngikutin dalamnya. Kalau ininya x, yang di dalam sini x, berarti yang luar juga x. Kalau yang dalam ganti, yang luar juga ganti. Variabelnya harus diganti. Nggak boleh enggak. Itu namanya fungsi. Oke, sekarang kita bahas. Kita mau cari fb. Tuh. Fx sama dengan 2x min 3. Dalamnya kita ganti pakai b. Variabel yang di dalam sini kita ganti pakai b. Berarti kalau yang di dalam ganti pakai b, yang di luar juga ganti pakai b. X-nya ganti pakai b. Ya kan? Yang lain nggak berubah. Tetap
2 sama min 3. X-nya aja yang diganti. 2B min 3. Karena X-nya diganti pakai B. Oke, ngerti ya? Lanjut. Ketemu berarti nih FB sama dengan 2B min 3. Lanjut, kalau F2 berarti yang di dalam sini si X-nya diganti pakai 2. Sama berarti luarnya juga diganti pakai 2. Berarti 2 tuh turun. X-nya ganti pakai 2. 2 dikali 2 min 3 dikurangi 3. 2 dikali 2 4 dikurangi 3 1. Berarti nilai dari F2 adalah 1. Gampang ya? Lanjut. Gimana kalau dalamnya kita ganti pakai X plus 1? Kalau yang di dalam sini diganti pakai X plus 1, berarti yang di luar sini juga diganti pakai X plus 1. Kan tadi udah saya bilang harus sama. Kalau dalamnya diganti, maka luarnya juga harus diganti. Berarti 2 turun, X-nya diganti pakai yang di sini. X plus 1 dikurangi 3. Baru kita selesaikan, berarti caranya dikali pelangi dulu. 2 dikali X, 2X, 2 dikali 1, 2 min 3. Nah, ini harusnya ada penyelesaiannya nih. Coba kita tulis dulu deh. Gak apa deh yang ini. Berarti sama dengan tadi 2 dikali X, 2X, gitu ya. 2 dikali 1, 2. Dikurangi 3, berarti 2 dikurangi 3, min 1. Nah, berarti nilai fungsinya berubah jadi ini. Kalau X-nya diganti pakai X plus 1. Kalau dalamnya diganti pakai X plus 1. Nih, dalam sini diganti pakai X plus 1. Hasilnya adalah 2X min 1. Oke. Udah ya, sekarang coba kita lanjut. Contoh yang kedua, diberikan fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 6. Nah, yang ditanyakan tentukan nilai dari f min 2 dan f x min 1. Oke, sama banget kayak tadi, berarti kalau x yang di dalam sini diganti pakai min 2, berarti yang luarnya juga diganti pakai min 2. Maka jawabannya tuh. Nanti X yang dalam sini pakai min 2. Berarti min 2, F min 2 sama dengan X kuadrat. X-nya ganti pakai min 2. Berarti min 2 kuadrat. Ditambah 2X. Berarti 2 dikali X. 2 dikali min 2. X-nya kan diganti pakai min 2. Min 6 tetap. Gitu ya. Nah, berarti kita hitung min 2 dikuadratkan. Min 2 dikali min 2 positif. 4. 2 dikali min 2 negatif 4, min 6. 4 min 4, 0 habis. Nah, ini habis. Gitu kan? Dikurangi 6. Jadi min 6. Maka hasil dari F min 2 untuk fungsi yang ini itu adalah min 6. Oke ya? Lanjut. Sekarang kalau fx min 1 sama kayak tadi. Intinya yang di dalam sini kita ganti pakai x min 1. Nah, ganti pakai x min 1. Berarti variabel yang di luar juga diganti pakai x min 1. X kuadrat, x-nya ganti pakai x min 1. Kuadratnya tetap, gak boleh hilang. 2x berarti 2 dikali x min 1. Tuh. Ya, variabelnya diganti pakai yang di dalam sini. Min 6. Min 6-nya tetap karena dia nggak punya variabel kan. Nggak ada X-nya kan. Ya udah berarti tetap min 6. Nah, terus gimana? Oke, caranya nih, cara ngitung X min 1 kuadrat itu adalah kayak gini. Kalau ada A min B dikuadratkan, berarti caranya pertama, A dulu yang sebelah sini dikuadratkan. Berarti jadinya A kuadrat. Terus, 2-nya turun, kaliin semua. 2 dikali A dikali B. 2 dikali A, 2A. Dikali min B, berarti min 2AB. Terus, yang terakhir, min B dikuadratkan. Min B dikali min B.
Min kali min plus, berarti plus B kuadrat. Nah ini, jadi kalau misalnya ada A min B dikuadratkan, hasilnya akan selalu begini. A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Ini pelajaran waktu SMP. Sering banget dipakai di matematika. Jangan sampai lupa. Penting banget buat diingat. Ya. Nah, oke. Sekarang kita terapkan coba. X min 1 kuadrat. Berarti X-nya adalah A, min 1 adalah min B. Kita kuadratin berarti gimana? X dikuadratkan X kuadrat. Kaliin semua, 2 dikali X dikali min 1. 2 dikali X, 2X. Dikali min 1, min 2X. Nah ini ya. Min 1 dikuadratkan, jadi plus 1. Yang ini tinggal kita kali pelangi. 2 dikali X, 2X. 2 dikali min 1, berarti min 2. Min 6 tetap turun. Nah, udah begitu, tinggal kita selesaikan, sederhanakan. X kuadrat ada temannya nggak sebelah sana? Nggak ada, berarti tulis ulang. Min 2X ditambah 2X, habis. Punya utang 2, bayar 2, habis. Berarti tinggal 1 min 2 min 6. 1 dikurangi 2, punya 1, utang 2. Ya, berarti tinggal min 1. Min 1 min 6 min 7. Maka nilainya, nilai fungsinya berubah jadi X kuadrat min 7. Gitu ya? Bisa ya? Nah, silahkan kalau misalnya nanti ada yang nggak ngerti, ditanyakan. Aduh, gimana ini? Balik sini. Oke, sekarang kita cek soal latihannya. Nah, coba sekarang kita cek soal latihannya. Aduh, mana nih soal latihan? Nah, nih latihan soalnya ini, yang ini. Ya, ada 2 soal, silahkan dikerjakan di buku catatan kalian masing-masing. Habis itu tugasnya difoto dan dikirim di WhatsApp grup kita masing-masing. Gitu ya. Cukup, berarti materi kali ini semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat. Semangat belajar walaupun kita tetap daring. Mari kita sama-sama berdoa semoga COVID-19 ini segera hilang di muka bumi ini biar kita bisa beraktivitas secara normal kembali. Ya, biar semuanya bisa berjalan lancar kembali. Ya, itu cukup berarti dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.